Kristus telah wafat bagi kita. Dia menebus segala dosa manusia. Mari kita ikut jalan salib suci. Lihatlah kayu salib berdarah. Lihatlah, Yesus telah tergantung. Dia menderita demi dosa kita. Pandanglah salib suci. Pandanglah dalam kemuliaannya. Agungkan kebangkitannya pada hari ketiga dalam kemuliaan Bapa Surgawi. Saudara dan sahabat terkasih, jumpa lagi dengan saya di Remah-Remah Iman. Salam Jumat Agung. Selamat merenungkan sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Kristus telah mati. Kristus telah wafat bagi kita. Pertanyaannya sekarang adalah, siapakah kita? Berhargakah kita? Sehingga Allah mengaruniakan anak tunggalnya dan merelakan mati di kayu salib yang hina dan keji. Ketika kita mendengarkan kisah sengsara Tuhan dan mendengarkan dengan telinga biasa, telinga manusiawi duniawi kita, maka kita berpendapat bahwa gara-gara Petrus menyangkal Yesus dan gara-gara Yudas mengkhianati Yesus, maka Yesus dihukum mati. Andai kata mereka berdua tidak bersikap demikian, andai kata mereka berdua tidak berbuat gara-gara, Yesus akan aman-aman saja. Tetapi dari dua tokoh ini, yakni Petrus dan Yudas, saya dapat menyimpulkan bahwa di antara banyak dosa, dua perbuatan dosa yang paling berat yang adalah akar dari kematian orang lain, entah kematian sungguh-sungguh atau kematian karakternya, adalah penyangkalan dan pengkhianatan. Maka Yesus berkata, kalau mau ikut aku harus sangkal diri. Dan saya menambahkan, bukan sangkal orang lain. Yesus berkata, ikuti aku. Dan saya menambahkan, bukan ikut dunia punya mau-mau dan pikul salib. Bukan melemparkan salib atau tanggung jawab pada orang lain. Menarik untuk direnungkan hari ini. Pertama, tokoh Yudas. Dia memiliki kemampuan administrasi yang tak terbantahkan. Ini adalah pekerjaan orang yang cerdas dan sangat teliti serta tanggung jawab. Dan tentu ini bukan tugas yang diberikan Yesus. Yang kita soroti di sini bukan apa yang dikerjakan oleh Yudas, tetapi bagaimana cara Yudas mengakhiri semuanya. Yudas membuat kesalahan yang serius. Kesulitan terbesarnya adalah ambisi untuk memiliki, membuatnya mengakhiri segala sesuatu yang mungkin telah dilakukannya. Yudas berdosa dengan berat, menukar Yesus dengan uang 30 keping perak. Apa maksudnya Yudas?
Cerita ini begitu dramatis, menimbulkan kemarahan yang hebat dalam hati kita kepada Yudas. Tokoh kedua, Petrus. Dosa dan kesalahan Petrus adalah menyangkal Tuhan. Sebagaimana dosa Yudas tidak sama dengan dosa Petrus, demikian juga dosa Petrus tidak sama dengan dosa Paulus yang dikenal menganiaya pengikut Tuhan. Dosa selalu ada dalam kehidupan kita, baik kehidupan dalam masyarakat maupun hidup menggereja. Dosa selalu ada. Petrus, Yudas, Paulus, bahkan kita semua tanpa kecuali, siapapun kita, apapun status kita, kita semua adalah pendosa. Sembah uang, sembah manusia yang kita anggap sangat luar biasa bagi kita. Penyangkalan, pengkhianatan, pelecehan, skandal, korupsi, dan lain-lainnya. Meskipun ada kesalahan dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan kita, Gereja Yesus Kristus terus berlanjut dan akan tetap kudus karena Dia Maha Kudus yang mendirikan dan menopanginya. Betapa berharganya hidup yang dianugerahkan Allah bagi kita. Dan lebih berharga lagi bila kita memiliki keintiman dengan Tuhan kita. Dalam konteks keintiman kita dengan Tuhan, kita belajar kemuridan yang sangat menonjol untuk direnungkan hari ini adalah Yudas. Yudas mengkhianati Tuhan dengan menjual Tuhan seharga 30 keping perak. Yudas berpikir bahwa dengan cara mengkhianati Yesus dan dengan cara menukar Yesus dengan 30 keping perak adalah sebuah keuntungan yang beruntun yang dapat membuatnya untung beruntung. Disinilah kesalahpahaman Yudas sangatlah hebat dan besar. Ia akhirnya mengalami kegagalan dalam segala hal. Yudas berpikir dia akan menang, tapi justru dia kehilangan segalanya. Inilah kita. Pengkhianatan Yudas membuat saya berpikir semalam-malaman bahwa selalu dekat dengan Yesus harus juga intim dengannya. Kita tidak hanya dekat dengan Tuhan Yesus, tetapi juga harus punya relasi intim dengannya. Pengkhianatan Yudas mulai dari hatinya. Hati yang ingin memiliki sesuatu yang lebih banyak lagi. Saya tidak tahu bagaimana memanfaatkan kedekatan dengan Yesus. Saya tidak tahu bagaimana menghargai waktu di dekat Yesus. Ketika keintiman kurang dengan Yesus, maka hati kita hampa. Maka bahaya itu didesak dari dalam. Hati kosong adalah jebakan iblis. Kesalahan Yudas adalah pelajaran besar bagi kita para murid Tuhan atau para pengikut Kristus saat ini. Yang menjadikan kita pengikut Kristus bukan hanya pengetahuan tentang doktrin, kehadiran dalam perayaan Ekaristi, dan sakramen-sakramen lainnya, atau juga pengetahuan kita akan 10 perintah Allah dan 5 perintah gereja. Apa yang membuat kita menjadi pengikut Kristus sejati adalah
Sejauh mana kita tahu bagaimana kita bertumbuh dalam keintiman dengan hati Yesus Sang Guru kita, sehingga kita menghilang menjadi wajah Kristus. Bukan kita lagi yang tampak, tetapi Yesus yang tampak. Bukan lagi kita yang berkarya, tetapi Yesuslah yang berkarya. Kita seharusnya menghilang, semakin mengecil. Yesus semakin besar, Yesus semakin tampak. Keintiman ini tidak hanya bernilai 30 keping perak, tetapi kelayakan hidup. Kelayakan hidup itu sendiri di hadapan Allah. Ada hikmah besar dari kesalahan Yudas, yakni jangan berikan Tuhan waktumu yang sisa dan waktumu yang terbuang, tapi luangkan waktumu untuk tumbuhnya keintimanmu dengan Tuhan. Mari merenungkan sengsara Kristus. Mari kita menjaga hati agar kita hati-hati dan untuk selalu hati-hati di dalam tutur kata, sikap, tingkah laku, di dalam persembahan hidup kita sesuai dengan pilihan kita masing-masing, agar kita tidak mengulang, tidak meneruskan dosa Petrus dengan penyangkalannya dan dosa Yudas dengan pengkhianatannya. Agar kita tidak membawa kematian orang lain, baik kematian benar-benar maupun kematian karakternya. Semoga kita semua dibaharui iman, harapan kita, dan semoga kita mampu meletakkan seluruh salib hidup kita di dalam salib Kristus dan sadar bahwa Kristus telah memanggul salib kita, memikul dosa-dosa kita, dan menebusnya dengan darahnya yang tercurah di atas kayu salib. Mari kita pelihara hidup baik-baik. Mari kita pelihara karya kita baik-baik. Mari kita berpikir baik-baik, kita bekerja baik-baik, melayani baik-baik, sambil menyongsong kemuliaan Kristus dalam kebangkitannya. Semoga permenungan saya ini menjadi inspirasi bagi saudara dan sahabat. Terima kasih. Selamat merenungkan sengsara Kristus. Selamat Jumat Agung. Tuhan memberkati.